semua, sayang-sayangnya Bude, lagi apa tuh? Oke, hari ini Bude mau sharing ya ke kalian ya. Bagi kalian yang mau ke Singapura, mau datang Singapura, mau holiday atau pokoknya mau jalan-jalan ke Singapura, ada beberapa yang harus kalian lengkapi ya dokumentasinya ya. Ini untuk yang kalian belum pernah ke Singapura, tapi kalau kalian yang udah ke Singapura, Budi harap ini sebagai rewind balik atau sebagai tips dari Budi. Oke, yang pertama kalian harus punya paspor. Kalian harus membuat dengan cara bukan yang sembarang-sembarang, yang maksud Bude itu yang yang nggak resmi. Kalian harus masuk ke Singapura itu secara resmi ya, nggak boleh sembunyi-sembunyi, nggak boleh bohong-bohong. Itu salah satunya dokumentasi yang harus kalian punyai adalah paspor. Yang kedua, kalian bisa naik pesawat terbang atau naik ferry. Kalau dari Batam kalian bisa naik ferry ya. Itu biayanya waktu itu 100.000 ya, 100.000 sekali jalan, 100.000 itu sekali jalan ya. Jadi kalau two way berarti 200. Itu ada yang 200, ada yang 300 gitulah. Bude untuk tiket itu sekarang tiket ferry ya, Bude kurang tahu itu berapa. Jadi nanti kalian bisa cek di tempat pembelian tiket itu. Kalau yang dari Batam ya, kalau yang dari mana-mana, Jakarta, Surabaya, Semarang, Bali dan lain sebagainya, kalian harus mempunyai tiket pulang pergi. Itu biaya juga tergantung pesawat apa yang kalian gunakan. Terus ada promo apa enggak, itu tergantung ya, relatif. Kalau pesawat itu juga kalian nanti bisa cek ke travel. Itu kalau misalnya kalian mau holiday. Kalau mau kerja Bude nggak tahu ya. Ini yang Bude bicarakan adalah yang kita mau holiday. Itu syarat yang kedua adalah memiliki tiket pesawat ya. Sebaiknya itu pulang pergi nanti, soalnya kalau di imigrasi biasanya ditanya tiket baliknya. Kalau kita pergi secara perorangan atau dengan kawan berdua bertiga gitu ya, maksud Bude tidak dengan ada travel agent. Kalau ikut travel agent biasanya biaya itu sudah mencakup ya, tiket pesawat, pulang pergi, penginapan, mungkin transportasi, akomodasi yang lain ya. Itu mudah. Tapi kalau misalnya kalian pergi seorang atau pergi tidak dengan grup, itu pasti di imigrasi akan ditanya mana tiket pulangnya, terus hotelnya di mana, tinggalnya di mana gitu ya, atau alamat yang ada di Singapura. Terus itu persyaratan yang kedua.
Yang ketiga, biasanya di imigrasi kalian akan ditanya tujuannya apa, datang ke Singapura, terus bawa uang berapa, biasanya gitu ya. Dan sebaiknya kalian harus menyediakan uang itu lebih dari cukup ya, untuk makan, untuk hotel, untuk shopping gitu ya. Kalau perkiraan Eropa itu satu hari dalam $100. Kalau di Singapura mungkin satu hari $50. Jadi kalian sediakan misalnya seminggu di Singapura $50 kali satu minggu berapa, kali 7, terus duit transport, duit makan, semuanya harus ada ya. Itu yang perlu kalian garis bawahi. Jadi nggak sembarang-sembarang ya datang ke Singapura untuk bekerja. Karena hari raya itu banyak yang datang cuma untuk jadi pengemis gitu ya. Itu pemerintah Singapura mungkin tidak galakan ya. Itu syarat yang ketiga ya, itu harus betul-betul kalian taati peraturan itu. Karena kalau kalian tidak ada dokumentasi yang lengkap, terus biayanya macam uang gitu ya, untuk selama kalian di Singapura, terus tinggal di mana, itu harus betul-betul kalian pikirkan, supaya nanti kalau misalnya salah satu tidak menunjang atau tidak dapat mencukupi, takutnya nanti di imigrasi kalian akan dikembalikan lagi, nggak bisa masuk Singapura karena mungkin tiketnya nggak ada, terus takut nanti di Singapura nggak ada tempat tinggal kan, susah, menyusahkan kan. Terus nanti kalau nggak ada uangnya bagaimana gitu. Pokoknya kalian harus matengin dulu rencana itu, sehingga kalau kalian datang ke Singapura nggak repot-repot, dan ya dengan tujuannya kalian mau holiday atau mau shopping ya, itu bisa terwujud. Dan Bude menyarankan kalau kalian di Singapura ya, di Singapura itu adalah negara yang mungkin menurut Bude itu negara yang aman lah ya. Kalau kita letak atau naruh tas gitu ya, ya mereka sih nggak berani ngambil gitu. Tapi kalau yang penduduk tetap ya, kalau warga Singapura mungkin nggak berani ngambil, karena kalau ketahuan itu hukumannya akan berat. Jadi itu kenapa di Singapura itu dikatakan aman, karena jarang sekali ada pencopet, terus pencuri gitu ya. Itu yang memang sudah orang udah rahasia umum lah. Tapi kita nggak tahu kemungkinan yang akan terjadi. Jadi kita tetap harus berhati-hati. Nggak bisa kita letak dompet, paspor, apa semua kita sembarangan ya. Ini kalau yang maksudnya turis ya, turis yang datang ke Singapura. Terus Bude sarankan kalau kalian mau pergi ke luar negeri, kalian fotokopi paspor kalian. Kenapa begitu? Ini mengikuti pengalaman Bude ya.
kalau kita misalnya paspor hilang atau paspornya dicuri, atau biasanya kita bawa dompet terus kita dikena dicopet misalnya, jadi itu paspornya juga terbawa. Jadi Bude sarankan kalian fotokopi paspor, paling enggak 2 lembar. Jadi kalian letak misalnya satu di tas yang besar, satu di dompet uang, atau jadi tersebar. Kalau misalnya paspor hilang, jadi kalian ada fotokopi paspor, kalian bisa lapor ke polisi terdekat atau ke KBRI yang ada di Singapura. Tapi yang kalian dimanapun kalian berada harus berhati-hati ya. Jangan sampai lalai dalam barang-barang kita. Jadi Bude rasa tips yang dari Bude untuk kalian yang ingin holiday, yang datang ke Singapura, Bude rasa sekian aja. Yang kurang-kurangnya itu Bude minta maaf, dan kalian bisa cari sendiri ya, apa sih yang perlu kalian, maksud Bude dokumen apa yang perlu kalian punyai untuk kita dapat pergi ke luar negeri. Oke, lain hari nanti Bude sambung lagi dengan larangan-larangan apa sih gitu ya yang ada, yang harus kita patuhi di Singapura ini, supaya kalian tidak ada masalah baik dari orang sekitar, polis atau imigrasi. Oke, Bude harap tipsnya Bude berguna untuk kalian semua. Jangan lupa jaga kesehatan, pakai masker kalau harus keluar rumah. Dan akhirnya Bude undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.